Polisi imbau perusuh di aksi demo segera serahkan diri. Timnas senior jalani latihan jelang lawan Taiwan. Jangkau daya beli, Pemkot gelar pasar murah. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita awali dengan berita dari Madiun. Polres Madiun Kota tengah mengidentifikasi pelaku anarkistis dan penjarahan pada aksi demo di depan gedung DPRD Kota Madiun Sabtu pekan lalu. Sebelum ditindak hukum, polisi memberi kesempatan pengembalian barang jarahan secara sukarela. Menurut polisi, sikap kooperatif dari pelaku menjadi catatan penting di dalam proses hukum kasus tersebut. Polisi juga telah melakukan olah TKP untuk melengkapi penyelidikan. Selain itu, penada barang hasil jarahan bisa terancam sanksi pidana. Polisi menyebut pelaku yang masih berusia di bawah umur akan mendapat penanganan berbeda dari pelaku dewasa. Kami dari Polres Madiun Kota menghimbau untuk segera menyerahkan diri dan mengembalikan barang-barang hasil jarahan. Sebelum dilakukan tindakan hukum, kemudian nanti diberikan kesempatan untuk mengembalikan barang-barang hasil jarahannya dan pengerusakan fasilitas umum secara sukarela. Untuk itu kami tegaskan kembali bahwa penyerahan diri dan pengembalian barang secara sukarela akan menjadikan pertimbangan hukum yang meringankan ke pelaku. Tentunya siapa yang menjadi pelaku ini sifatnya masih diduga, bisa dari semua kalangan, baik itu masih anak-anak maupun sudah dewasa di sana. Tentunya nanti di dalam proses hukum perlakuan terhadap anak dan dewasa tentunya berbeda di dalam proses penanganannya. Universitas PGRI Adibuana Unipa Surabaya menggelar deklarasi Cinta Damai Indonesia menolak demokrasi anarkistis. Pihak kampus juga mendorong mahasiswanya untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang bermartabat dan beretika. Deklarasi ini merupakan langkah agar mahasiswa baru bisa mengikuti dinamika demokrasi, termasuk demonstrasi. Namun dengan cara damai dan mampu menyampaikan aspirasi secara baik. Mahasiswa juga memberikan mawar merah kepada para dosen sebagai simbol cinta damai yang dimulai dari lingkungan kampus. Pihak kampus mendorong para mahasiswa untuk bijak dalam menyampaikan aspirasi di muka umum baik melalui wadah diskusi hingga demonstrasi yang beradab. Mewujudkan masyarakat yang adil, makmur. Deklarasi yang kita lakukan adalah deklarasi damai. Semua bisa kita selesaikan secara damai, bukan dengan cara yang anarkis, bukan dengan cara yang melakukan pembakaran-pembakaran, bukan dengan cara yang melakukan penjarahan-penjarahan. Nah, itu kita jauhi semua itu. Dan kebetulan di Adibuana, khususnya para mahasiswa, menolak itu semua. Jadi Adibuana akan memberikan saran, masukan, aspirasinya melalui wadah yang lebih beretika. Di Kota Malang, ratusan pengemudi ojek online di Kota Malang makan bersama Wali Kota Malang. Dalam kesempatan tersebut, para ojol menceritakan keluh kesah mereka dalam bekerja, khususnya selama beberapa hari terakhir pasca demonstrasi. Satu porsi soto menjadi menu sarapan bareng antara Wali Kota Malang dan pengemudi ojek online di kawasan Jalan Sultan Syahrir, Malang. Dalam pertemuan ini, para sopir mencurahkan segala aspirasi dan keluhannya selama menjadi ojol, khususnya dalam beberapa hari terakhir pasca demonstrasi. Wali Kota Malang menyerap seluruh aspirasi para ojol. Salah satunya, turunnya jumlah orderan dalam beberapa hari terakhir akibat maraknya aksi unjuk rasa yang berakhir dengan kericuhan.
Wahyu mengajak para ojol untuk bersama menjaga Kota Malang agar tetap kondusif. Karena kondisi keamanan Kota Malang juga berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat. Kami menginginkan Pusdasi ke Malang ini kondusif, damai, aman. Karena berpengaruh juga. Satu hari kemarin ada kejadian ini, mereka banyak mengeluh, tidak bisa menarik, tidak ada yang ini karena semua ketakutan. Mereka ingin Kota Malang ini jadi tetap seperti yang dulu, damai, nyaman. Mereka betul meminta kepada kami, nanti juga akan kita bahas. Dan tentu dengan apabila Malang damai, mereka juga akan bekerja nyaman. Diah Indrayati, salah satu pengemudi ojek online, mengaku bersama komunitasnya siap menjaga kondusivitas Kota Malang. Inilah kita kayak dirangkul gitu ya bersama para ojol dengan Pak Wali Kota. Kemarin juga kita udah diundang di Balai Kota Malang. Kita jaga Kota Malang agar damai, aman, dan kondusif ke depannya. Tetap bersama ojol komunitas dari PK Semar tentunya. Para ojol berharap pertemuan bersama wali kota ini bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Malang. Dedi Prasetyo, Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Universitas Airlangga UNER Surabaya menyampaikan pernyataan sikap terkait kondisi sosial politik di Indonesia saat ini. Ada 7 poin yang disampaikan, salah satunya evaluasi menyeluruh terhadap penegakan hukum di Indonesia. Rektor Universitas Airlangga Surabaya Profesor Muhammad Madian memimpin langsung pembacaan pernyataan sikap yang turut dihadiri oleh seluruh dekan dan perwakilan mahasiswa di halaman Gedung Manajemen Kampus C UNAIR Surabaya. Selain menyampaikan rasa duka yang mendalam untuk korban jiwa demonstrasi yang berujung rusuh, ada 7 poin yang disampaikan dalam kesempatan tersebut, yakni meliputi mendorong dan menjamin ketentraman keamanan masyarakat, melakukan evaluasi menyeluruh khususnya dalam penegakan hukum yang transparan dan adil terhadap pelaku kekerasan, terutama yang menelan korban jiwa, dan pemulihan kondisi sosial, politik, serta ekonomi. Demonstran juga harus mengedepankan istilahnya jalan yang tanpa kekerasan. Para elit politik pun juga menahan diri agar misalnya tidak terpancing dengan statement-statement yang maaf mungkin bisa menyakiti hati masyarakat. Ini adalah rangkaian dari penutup sikap kita karena pertama tentu Universitas Airlangga harus ikut dalam membangun bangsa Indonesia, khususnya agar kesatuan dan kesatuan kita ini tidak terpecah ya. Kemudian juga UNER ikut prihatin terhadap korban yang ada, kemudian juga UNER mendorong negara ini untuk bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan konflik sosial, politik, dan ekonomi. Selain itu, Sivitas Akademika UNER juga menyerukan seluruh publik luas untuk waspada terhadap potensi provokasi yang tidak bertanggung jawab serta merugikan masyarakat. Rektor UNER juga berharap pejabat publik lebih berhati-hati dalam mengutarakan pernyataan dan pendapat di depan umum. Tim Liputan Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Dinas Pendidikan Jawa Timur mengimbau pelaksanaan proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Langkah ini menyusul situasi kurang kondusif pada pekan ini pasca demonstrasi yang anarkistis. Tidak hanya SD hingga SMA, perkuliahan di Surabaya juga dilakukan secara daring. Universitas Negeri Sunan Ampel yang berada di Jalan Ahmad Yani, Surabaya telah melakukan perkuliahan secara daring. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi para mahasiswa dan juga tidak melakukan aksi demonstrasi lanjutan. Perkuliahan secara daring dilakukan dari tanggal 1 hingga 4 September 2025. Namun para pengajar masih tetap harus datang ke kantor untuk mengajar. Dinas Pendidikan Jawa Timur bilang kegiatan sekolah daring hanya dilakukan di kota-kota yang dianggap kurang kondusif, seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Untuk sekolah yang tidak terdampak diimbau untuk lakukan pembelajaran seperti biasa. Kita ini menyikapi suasana dan kondisi. Jadi demi keamanan, kenyamanan, dan ketenangan semua pihak, terutama Sivitas Akademika, para mahasiswa, perkuliahan kita lakukan secara daring. Itu tanggal 1 sampai tanggal 4 hari. Mekanismenya semua dosen karena ASN, mereka tetap harus ngantor, sehingga perkuliahan daring
dilakukan dari kampus. Jadi yang daring itu mahasiswanya. Harapan kami semua bentuk perbaikan, kritik sosial maupun usulan-usulan dari manapun lah untuk pemerintah kita dilakukan dengan baik, penuh dengan damai. Itu. Sesuai dengan arahan Ibu Gubernur, kami melihat kondisi itu, tapi tidak semua melakukan proses pembelajaran secara daring. Jadi ada juga yang proses pembelajaran tetap melalui luring atau langsung di kelas masing-masing atau di sekolah masing-masing. Khusus untuk Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, melihat situasi dan kondisi yang ada, sejak tanggal 1 kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui daring. Kebetulan juga pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 itu ada kegiatan proses ujian formatif bagi sekolah-sekolah yang ada di wilayah Jawa Timur, baik itu SMA, SMK, SLB negeri dan swasta. Informasi lainnya, relawan kemanusiaan asal Indonesia berangkat menuju Tunisia. Mereka akan bergabung dalam Global Sumud Flotilla 2025. Misi internasional membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza, Palestina. Dengan penuh semangat, para relawan kemanusiaan dari berbagai profesi, aktivis, tenaga medis, hingga jurnalis dilepas kerabat dan koleganya di Bandara Soekarno-Hatta tujuan Tunisia. Mereka akan bergabung dalam misi Global Sumud Flotilla 2025. Konvoi kapal sipil membawa bantuan untuk rakyat Gaza, Palestina menembus blokade Zionis Israel. Ahmad Juwaini, Ketua Yayasan Dompet Duafa Republika bilang, tim ini membawa bantuan paling dibutuhkan warga Gaza saat ini, mengingat para korban sudah lama terdampak blokade Israel. Dompet Duafa mengirimkan tim untuk ke Tunisia, terdiri dari 5 orang, yang terdiri dari aktivis di Dompet Duafa, kemudian tenaga medis, kemudian juga jurnalis, dalam rangka pertama ikut melepas keberangkatan tim Global Sumud Flotilla di Tunisia, dan setelah itu kita akan ke Yordan untuk ikut memberikan bantuan untuk pengungsi Palestina yang ada di sana. Dan ini mungkin akan kita lakukan dalam waktu sekitar 7-10 hari ke depan. Tim relawan selain menyalurkan donasi ke Tunisia, selanjutnya akan bertolak ke Yordania memberikan bantuan bagi para pengungsi Gaza. Dwi Nardi, Kompas TV, Tangerang, Banten. Timnas senior jalani latihan jelang lawan Taiwan. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Pemkot Surabaya melalui Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan menggelar pasar murah secara masif di setiap kecamatan. Langkah ini dilakukan untuk memberikan akses bahan pokok terjangkau serta menjaga stabilitas harga di masyarakat. Kegiatan pasar murah kali ini digelar di Balai RW 6, Kelurahan Manukan Wetan, Kecamatan Tandes, Surabaya. Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan bekerja sama dengan mitra koperasi menyediakan kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula, telur, daging ayam hingga bumbu dapur. Harga bahan pokok yang dijual lebih murah Rp2-3.000 dari pasar. Beras SPHP dijual Rp60.000 per 5 kg. Sementara di pasaran masih berkisar Rp65.000 per 5 kg. Demi menjangkau daya beli masyarakat, program pasar murah ini akan rutin digelar 3 kali dalam seminggu dan bergilir di 31 kecamatan di Surabaya. Bu, ini beli apa aja Bu tadi Bu? Beli beras, gula, sama sosis. Beda ya Bu dengan harga-harga pada toko pada umumnya? Beda. Itu berapa Bu? Kalau ini buat es ini biasanya sekitar 80 lebih. Sini alhamdulillah dapat 73.000. 70.000. Untuk yang premium ya Bu ya? Premium. Selain beli beras apa aja tuh Bu? Ada gula. Gulanya juga lebih murah ya Bu? Murah. Di pasaran sekitar 17. Nah, kalau untuk kegiatan pasar murah kali ini kita bayar setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Jadi selama 1 minggu 3 kali kita keliling sampai muter di 31 kecamatan. Oh, di satu kecamatan di wilayah Tandes ya Pak? Kecamatan yang ada di Kota Surabaya. Oh, di Kota Surabaya seluruhnya berarti ya Pak?
Sementara itu harga pangan seperti tomat dan cabai di Malang turun drastis meski sebelumnya sempat melonjak tinggi. Melimpahnya pasokan dari petani disebut menjadi penyebab turunnya harga. Seperti terpantau di pasar tradisional Bunul Rejo, Kota Malang, harga cabai yang sebelumnya melonjak hingga Rp70.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp20.000 per kilogram. Tak hanya cabai rawit, tomat yang sebelumnya Rp25.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp7.000 per kilogram. Pedagang di pasar Bunul Rejo menyebut turunnya harga ini terjadi sejak beberapa hari terakhir dan terjadi secara bertahap. Melimpahnya pasokan karena banyaknya petani yang panen disebut penyebab turunnya harga kebutuhan pangan ini. Meski harga murah tidak berdampak signifikan pada penjualan. Ini ada yang 20, ada yang 25. Padahal sebelumnya mahal Pak ya? Ya, sebelumnya mahal. 50 kata. Tapi turun tiap hari dikit-dikit. Pak, selain cabai, tomat juga gimana? Turun Mas. Dari kemarin 25, 20, sampai 15, sekarang turun 7.000 anjlok. Kenapa Pak kok bisa murah semua ini? Ya panen banyak, musim panen sekarang. Harga daging ayam di lapak pedagang pasar tradisional Tanjung Jember naik drastis menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad. Daging ayam utuh atau tanpa potong banyak diburu pembeli untuk sajian menu merayakan Maulid Nabi. Terpantau di pasar tradisional Tanjung Jember, harga normal daging ayam potong berkisar Rp28.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara daging ayam kampung dari harga Rp60.000 naik menjadi Rp70.000 per ekor. Kenaikan harga ini akibat permintaan konsumen tinggi untuk kebutuhan perayaan Maulid Nabi Muhammad. Untuk perayaan Maulid Nabi, warga banyak membeli daging ayam utuh atau tanpa potongan karena untuk menu masakan ayam ingkung, menu khas merayakan Maulid Nabi di Jember. Daging ayam sekarang melambung tinggi, naiknya luar biasa. Sampai berapa? Sampai 35.000. Sebelumnya gimana? Sebelumnya harganya alhamdulillah standar 28. Ini kenapa ada kenaikan? Kurang tahu, mungkin ada acara Maulid Nabi. Ini kan sudah menjelang. Untuk kebutuhan mulutan. Gimana harganya ini, Mbak? Aduh, mahal sekali ini 35. Terus gimana ini? Harga mahal tapi tetap beli ya? Iya dong, karena butuh, karena kebutuhan. Sorotan lainnya, Timnas Indonesia Senior mulai gelar latihan perdana di lapangan ABC Kompleks Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa malam. Latihan ini diikuti 29 pemain, termasuk 2 pemain yang baru dinaturalisasi, Mauro Zestra dan Miliano Jonathans. Latihan ini sebagai persiapan jelang melawan Taiwan di FIFA Matchday 5 September besok. Sebanyak 29 pemain Timnas Indonesia Senior telah berkumpul di Surabaya dan menjalani latihan perdana di lapangan ABC Komplek Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa malam. Hadir dalam latihan 2 pemain yang baru dinaturalisasi, yaitu penyerang klub FC Volendam Mauro Zelstra dan gelandang asal FC Utrecht Milano Jonathan. Dalam latihan perdana ini, skuad Garuda hanya latihan ringan dan fokus meningkatkan kondisi fisik. Menurut pelatih Timnas Indonesia Patrick Wilford, meski kecewa batal melawan Kuwait dan diganti Taiwan, namun anak asuhnya tetap antusias menghadapi laga besok. Yes, of course we're not happy because 2 weeks prior to the game it's difficult to find the right opponent, but luckily we find Taipei who wanted to play and we're happy to play again at least. We find some different style. Yeah, but the most important thing is how we play. That's for me the key. Dalam laga FIFA Matchday, Timnas Indonesia akan menghadapi 2 lawan, yaitu Taiwan dan Lebanon. Liga melawan Taiwan akan digelar pada 5 September dan lawan Lebanon tanggal 8 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Tim Liputan Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Kesegaran dawat aneka varian saat cuaca panas akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim.
Saudara, minuman dawet sangat cocok disajikan saat cuaca panas. Di Kota Kediri, minuman es dawet disajikan dengan aneka varian yang membuat kesegarannya semakin terasa. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Di kios sederhana di lingkungan Ngampel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri ini tersaji es dawet yang cukup legendaris. Es dawet Ayu ini berdiri sejak tahun 1997. Menurut penjual, awalnya dulunya hanya menjual satu varian dawet saja. Namun seiring berkembangnya zaman, sang penjual berinovasi dengan menyajikan varian lain seperti tambahan buah nangka, sawo, durian, rumput laut, hingga biji selasi. Aneka varian buah itu dipadu dengan gurihnya dawet berbahan tepung beras dan aren, serta guyuran santan. Terakhir, dilengkapi dengan manisnya gula aren dengan takaran yang pas. Tak hayal kesegaran es dawet di sini mampu menarik minat para pencinta kuliner. Dalam satu hari, tak kurang dari 100 porsi terjual. Berapa kali kesini? Satu kali, Mas. Gimana rasanya? Kalau menurut saya sih rasanya pas ini. Terus saya pesannya yang menu istimewa tadi. Itu lengkap dengan menu yang lengkap, porsi yang pas, masuk rasanya. Salah satu pengunjung mengaku rasa es dawet Ayu di tempat ini cukup segar dan pas. Perpaduan varian buah dengan dawet dinilai pas dan mampu membuat rasa semakin nikmat. Berapa lama dawet ini? 27 tahun. 27 tahun. Kalau dulu awalnya jualnya menunya apa aja? Cuma gula aren sama gula papa. Terus lama-lama berubah jadi nangka, pokoknya buah-buahan. Kalau sebelumnya itu memang agak ini, terus banyak orang yang posting viral. Es dawet Ayu Kediri ini buka mulai jam 11 siang hingga jam 4 sore. Sedangkan untuk harganya cukup terjangkau, yakni mulai 6 hingga Rp12.000 per porsi. Andi Mas Budi, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.